Halo ibu dan bapak yang saya hormati. Pernah nggak bapak ibu menyimpan tomat atau roti di dalam kulkas, lalu beberapa hari kemudian rasanya jadi aneh? Atau malah cepat busuk? Atau mungkin ada makanan yang kita kira aman, ternyata diam-diam bisa berubah jadi racun alami karena salah tempat penyimpanan? Nah, hati-hati, karena ini bukan sekadar soal rasa atau bau saja, tapi bisa berdampak langsung ke kesehatan tubuh kita, terutama kalau sudah berumur di atas 50 tahun. Jujur saja, saya juga dulu sering asal masukin semua makanan ke kulkas, karena mikirnya, asal dingin, pasti awet. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa jenis makanan justru berbahaya kalau disimpan di kulkas, apalagi dalam waktu lama. Bisa memicu gangguan pencernaan, pembentukan senyawa toksik, bahkan mempercepat pembusukan tanpa kita sadari. Nah, di video ini, kita akan bahas satu persatu. 10 bahan makanan yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Alasannya apa secara ilmiah? Risiko kesehatannya, apalagi untuk usia lansia. Dan tentu saja, tips penyimpanan yang benar supaya tetap sehat, tetap hemat. Jadi pastikan bapak dan ibu menonton sampai akhir. Ya. Oh iya, sambil menonton, boleh dong tulis di komentar makanan apa saja yang ada di kulkas ibu dan bapak saat ini. Nanti kita cek bareng-bareng, mana yang aman, mana yang sebaiknya dipindah. Siap? Yuk, kita mulai dari makanan pertama yang banyak orang tidak sadar ternyata sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Makanan pertama, kentang. Kalau kita bicara soal makanan pokok harian yang sering ada di rumah, kentang pasti masuk dalam daftar, ya Bapak Ibu. Kentang ini serbaguna. Bisa dikukus, digoreng, dibuat perkedel, bahkan jadi pengganti nasi. Tapi, tahukah Bapak Ibu, menyimpan kentang di kulkas bisa membuatnya jadi bahaya diam-diam untuk tubuh kita? Kenapa berbahaya di kulkas? Kentang mengandung pati atau tepung alami yang sangat sensitif terhadap suhu dingin. Saat kentang disimpan di kulkas, terutama di bawah suhu 8 derajat Celcius, pati tersebut mulai berubah menjadi gula. Dan perubahan inilah yang menjadi masalah. Ketika kentang yang sudah manis itu digoreng atau dipanggang dalam suhu tinggi, terbentuklah zat kimia bernama akrilamida. Ini adalah senyawa yang menurut para ahli, berpotensi memicu kerusakan saraf dan bahkan bersifat karsinogenik. Artinya bisa meningkatkan risiko kanker jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang. Risiko kesehatannya. Untuk orang usia lanjut, efek senyawa ini bisa lebih cepat terasa karena sistem metabolisme sudah melambat. Organ seperti liver dan ginjal mungkin tidak sekuat dulu dalam menyaring zat racun. Risiko penyakit kronis seperti kanker atau gangguan saraf bisa lebih tinggi. Artinya, menyimpan kentang di kulkas itu bukan cuma soal tekstur berubah, tapi bisa berdampak jangka panjang pada tubuh. Tips penyimpanan yang benar. Simpan kentang di tempat sejuk, kering, dan gelap. Jauhkan dari sinar matahari langsung dan jangan simpan dalam kantong plastik. Gunakan wadah anyaman, kardus berlubang, atau keranjang bambu. Kalau sudah tumbuh tunas atau terlihat kehijauan, sebaiknya jangan dikonsumsi karena bisa mengandung solanin, racun alami yang bisa memicu mual, muntah, dan gangguan saraf. Dukungan studi penelitian. Menurut Food Standards Agency, FSA, Inggris, proses pengubahan pati menjadi gula saat kentang disimpan dingin dikenal sebagai cold sweetening. Jika kentang manis ini diproses dengan suhu tinggi, maka akrilamida bisa terbentuk dalam jumlah tinggi, senyawa yang oleh Badan Kesehatan Dunia WHO dikategorikan sebagai kemungkinan karsinogen untuk manusia. Tips tambahan. Untuk ibu dan bapak yang tinggal di daerah lembab, simpan kentang di dalam kantong kertas dan jauh dari bawang-bawangan, karena gas dari bawang bisa mempercepat pembusukan kentang. Nah, itu dia makanan pertama yang sebaiknya tidak masuk kulkas. Jangan khawatir, masih ada 9 bahan makanan lainnya yang mungkin sering bapak ibu simpan di kulkas tanpa sadar bahayanya. Selanjutnya kita akan bahas makanan kedua yang mungkin juga sering ibu gunakan untuk tumisan harian. Makanan kedua, tomat. Ibu dan bapak pasti sering pakai tomat untuk masakan harian. Mulai dari sambal, sayur asem, sampai tumisan, tomat itu wajib ada di dapur. Warnanya segar, kandungan vitaminnya juga banyak. Tapi satu hal penting yang sering diabaikan, menyimpan tomat di kulkas justru bisa merusak kualitas dan gizinya.
Nama bahan. Tomat, terutama tomat merah matang. Kenapa berbahaya di kulkas? Tomat adalah buah yang sensitif terhadap suhu dingin. Saat disimpan di kulkas, struktur dinding selnya rusak karena suhu rendah. Akibatnya, tomat menjadi lembek, berair, dan rasanya berubah menjadi hambar. Selain itu, tomat yang dingin kehilangan kemampuannya untuk terus matang secara alami. Padahal proses pematangan inilah yang memperkaya rasa dan meningkatkan kandungan antioksidan seperti likopen. Dan yang jarang diketahui adalah, suhu kulkas bisa mengganggu produksi senyawa aroma alami tomat. Itulah kenapa tomat dari kulkas sering terasa kosong dan tidak sedap. Risiko kesehatannya. Tomat yang teksturnya rusak dan mulai berair akan lebih cepat ditumbuhi jamur atau bakteri jika dibiarkan terbuka. Jika dikonsumsi, bisa menyebabkan gangguan pencernaan ringan hingga keracunan makanan, apalagi untuk lansia yang daya tahan tubuhnya tidak sekuat anak muda. Dan kalau tomat sudah layu lalu digoreng atau ditumis, zat gizinya sudah jauh berkurang. Artinya, kita tetap makan, tapi tidak dapat manfaatnya, malah bisa jadi beban bagi tubuh. Tips penyimpanan yang benar. Simpan tomat di suhu ruang, jauh dari sinar matahari langsung. Letakkan di dalam keranjang terbuka, jangan ditumpuk terlalu tinggi agar tidak memar. Jika tomat belum matang, taruh di atas meja dapur sampai warnanya merah sempurna. Kalau sudah sangat matang dan belum dipakai juga, bisa disimpan di kulkas maksimal 1 hari dengan kondisi utuh, lalu segera digunakan. Dukungan studi penelitian. Sebuah studi dari University of Florida menunjukkan bahwa penyimpanan tomat pada suhu dingin menghambat pembentukan senyawa volatil yang bertanggung jawab atas aroma dan rasa. Bahkan hanya dalam waktu 1-2 hari, profil kimia tomat bisa berubah secara drastis. Penelitian lain di Journal of Agricultural and Food Chemistry menyebutkan bahwa suhu di bawah 10 derajat menghambat pembentukan likopen, senyawa antioksidan utama dalam tomat. Tips tambahan. Untuk ibu dan bapak yang suka membuat sambal dari tomat, sebaiknya olah tomat yang matang di suhu ruang. Rasanya lebih kuat, lebih sehat, dan lebih aman. Dan jika ingin stok tomat, lebih baik beli dalam jumlah sedikit tapi rutin, daripada menyimpan banyak di kulkas. Tomat memang terlihat kuat, tapi ternyata sangat sensitif terhadap suhu. Jadi mulai sekarang, yuk pastikan tomat tetap disimpan di suhu ruang, agar nutrisinya tetap utuh dan aman untuk dikonsumsi. Makanan ketiga, roti. Siapa yang tidak suka roti? Mudah disajikan, cepat mengenyangkan, dan bisa jadi solusi sarapan praktis. Apalagi bagi bapak dan ibu yang tinggal sendiri, roti bisa jadi andalan karena bisa disimpan beberapa hari. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah roti aman disimpan di dalam kulkas? Banyak orang berpikir, dengan masuk kulkas, roti bisa tahan lebih lama. Padahal justru sebaliknya. Kulkas membuat roti lebih cepat basi, kering, dan tidak layak makan. Nama bahan. Roti tawar, roti gandum, roti isi, atau jenis roti lembut lainnya. Kenapa berbahaya di kulkas? Roti memiliki kadar air dan pati yang cukup tinggi. Saat dimasukkan ke dalam kulkas, proses yang disebut retrogradasi pati akan lebih cepat terjadi. Artinya, tekstur roti akan mengeras lebih cepat, dan kelembapannya akan hilang. Bukannya tahan lama, justru jadi kering dan keras meskipun belum kedaluarsa. Selain itu, suhu dingin dan lembab di kulkas menciptakan kondisi yang ideal untuk tumbuhnya jamur, terutama jika roti disimpan dalam kantong plastik tanpa sirkulasi udara. Jamur roti seringkali sulit terlihat di awal. Kadang hanya berupa titik putih kecil, tapi sudah menyebar ke bagian dalam. Risiko kesehatannya. Mengkonsumsi roti yang terkena jamur secara tidak sengaja bisa menyebabkan perut kembung atau diare ringan. Mual. Pada lansia, bisa memperparah gangguan pencernaan atau sistem kekebalan tubuh. Jika jamur sudah menghasilkan mikotoksin, dampaknya bisa lebih serius untuk organ hati dan ginjal. Tips penyimpanan yang benar. Simpan roti di suhu ruang, dalam wadah tertutup namun tetap ada sirkulasi udara. Gunakan kotak roti dari kayu atau plastik khusus yang tidak kedap udara. Kalau ingin simpan lebih dari 3 hari, potong-potong roti lalu bekukan, bukan sekadar didinginkan. Bekukan dalam freezer, dan hangatkan kembali dengan oven atau pemanggang saat akan dikonsumsi. Dukungan studi penelitian.
Penelitian dari Journal of Cereal Science menyebutkan bahwa penyimpanan roti di suhu kulkas mempercepat pengerasan, stalling, dan menurunkan kualitas sensori seperti aroma dan rasa. Sementara itu, USDA, Departemen Pertanian AS, merekomendasikan tidak menyimpan roti di kulkas kecuali dalam bentuk beku untuk menghindari pertumbuhan jamur. Tips tambahan. Bagi lansia yang hanya makan sedikit roti dalam sehari, lebih baik beli roti dalam ukuran kecil, dan simpan setengahnya dalam freezer jika tidak akan langsung habis dalam 2 hari. Roti memang tampak aman, tapi ternyata menyimpannya di kulkas bisa membuatnya lebih cepat rusak dan berisiko bagi tubuh. Mulai sekarang, coba cek kembali roti yang ada di kulkas ibu dan bapak. Lebih baik disimpan dengan cara yang benar agar tidak merugikan kesehatan. Selanjutnya kita akan bahas makanan keempat yang juga sering disimpan di kulkas. Padahal justru bisa mengundang jamur beracun kalau dibiarkan. Makanan keempat, bawang merah dan bawang bombay. Bawang adalah salah satu bahan dasar dapur yang hampir selalu digunakan dalam masakan sehari-hari. Rasanya sedap, aromanya khas, dan manfaatnya banyak. Tapi, bagaimana dengan cara menyimpannya? Banyak orang berpikir menyimpan bawang di kulkas bisa membuatnya tahan lama. Sayangnya, ini adalah kesalahan umum yang justru bisa merugikan. Nama bahan: bawang merah dan bawang bombay, baik yang sudah dikupas maupun yang masih utuh. Kenapa berbahaya di kulkas? Bawang tidak cocok dengan suhu lembab dan dingin seperti di dalam kulkas. Kondisi tersebut bisa memicu kondensasi air, yaitu terbentuknya titik-titik air di permukaan kulit bawang. Kelembapan ini adalah tempat yang sangat baik bagi jamur dan bakteri berkembang. Selain itu, suhu dingin membuat bawang cepat melunak dan akhirnya membusuk dari dalam. Kadang tampak bagus dari luar, tapi ketika dipotong, sudah berair dan menghitam. Jika bawang disimpan bersama bahan lain di kulkas, aromanya yang kuat juga bisa menyerap ke makanan lain, terutama buah-buahan dan susu. Risiko kesehatannya. Bawang yang busuk atau berjamur bisa menyebabkan masalah pencernaan ringan seperti perut mulas atau mual. Risiko infeksi jamur atau bakteri jika dikonsumsi tanpa sadar. Gangguan pernapasan pada lansia yang sensitif terhadap spora jamur. Apalagi jika digunakan sebagai bumbu dasar dalam jumlah banyak, kontaminasi ini bisa tersebar ke seluruh hidangan. Tips penyimpanan yang benar. Simpan bawang di tempat yang sejuk, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Jangan gunakan plastik kedap udara. Gunakan keranjang anyaman atau wadah berlubang yang bisa menyerap kelembapan. Pisahkan dari kentang, karena gas dari kentang bisa mempercepat pembusukan bawang. Jika sudah dikupas, bawang bisa disimpan dalam wadah tertutup di kulkas selama 1-2 hari, tetapi sebaiknya langsung digunakan saja agar kualitasnya terjaga. Dukungan studi penelitian. Penelitian dari National Onion Association di Amerika menyatakan bahwa bawang lebih awet di suhu ruang yang kering. Suhu kulkas justru mempercepat pembusukan karena uap air yang terperangkap menyebabkan jamur berkembang. Selain itu, USDA juga menyarankan agar bawang tidak disimpan dalam kantong plastik atau kulkas untuk menjaga aroma, tekstur, dan masa simpan. Tips tambahan. Untuk ibu dan bapak yang memasak dalam jumlah kecil, sebaiknya belilah bawang secukupnya saja. Jika ingin menyimpan potongan bawang, bisa dibungkus rapat dan letakkan di bagian pintu kulkas, bukan di tengah yang paling dingin. Bawang memang tampak tahan lama, tapi sebenarnya sangat mudah rusak jika salah tempat penyimpanan. Mari kita biasakan menyimpan bawang dengan benar agar dapur tetap harum, makanan tetap sehat, dan tubuh pun lebih aman dari risiko racun jamur. Makanan kelima, pisang. Pisang adalah buah favorit banyak orang Indonesia. Murah, mudah didapat, mengenyangkan, dan tentu saja kaya gizi. Banyak lansia menjadikan pisang sebagai camilan pagi atau pendamping sarapan karena lembut dan berserat. Tapi, pernahkah Bapak Ibu menyimpan pisang di kulkas supaya awet? Hati-hati, karena ini bisa merusak pisang lebih cepat, bahkan menurunkan nilai gizinya. Nama bahan: pisang matang, setengah matang, maupun pisang utuh dalam sisir. Kenapa berbahaya di kulkas? Pisang adalah buah tropis yang tidak menyukai suhu dingin. Ketika disimpan di kulkas, kulitnya akan cepat berubah menjadi kehitaman karena proses oksidasi lebih cepat terjadi pada suhu rendah. Bukan cuma tampilannya yang rusak, bagian dalamnya juga bisa berubah tekstur, jadi lembek, benyek, dan kehilangan rasa manis alaminya.
Pisang juga akan berhenti matang jika terlalu cepat dimasukkan ke kulkas. Padahal proses pematangan alami membantu pembentukan antioksidan seperti dopamin dan serotonin. Jika pisang terlalu matang dan dibiarkan di kulkas dalam kondisi lembab, kulit dan daging buahnya bisa terkontaminasi jamur atau bakteri pembusuk yang tidak terlihat secara kasat mata. Risiko kesehatannya. Bagi lansia yang mengonsumsi pisang dalam kondisi terlalu lembek atau terkontaminasi, bisa memicu gangguan pencernaan seperti mual atau perut kembung. Potensi paparan jamur halus yang bisa memperburuk kondisi pernapasan. Kehilangan manfaat utama dari pisang, yaitu serat, vitamin B6, dan kalium. Pisang yang sudah menghitam di luar sering dianggap masih bagus, padahal dalamnya bisa mulai mengalami pembusukan mikro. Tips penyimpanan yang benar. Simpan pisang di suhu ruang, pada tempat kering dan berventilasi baik. Gantung pisang jika memungkinkan, atau letakkan di atas piring tanpa menumpuknya terlalu banyak. Jika pisang sudah matang dan tidak habis juga, bisa diolah menjadi smoothie, bolu kukus, atau campuran oatmeal, jauh lebih sehat daripada disimpan di kulkas dalam waktu lama. Untuk pisang yang sudah dikupas, jika ingin disimpan, letakkan dalam wadah tertutup rapat di kulkas maksimal 1 hari saja, dan segera dikonsumsi. Dukungan studi penelitian. Penelitian dari International Journal of Food Science menyatakan bahwa penyimpanan pisang di bawah suhu 13 derajat Celcius dapat merusak dinding sel buah dan menyebabkan browning dini, yaitu penghitaman yang tidak alami. Studi lain dari University of California menegaskan bahwa suhu dingin menghentikan produksi enzim yang membantu proses pematangan pisang secara sehat. Tips tambahan. Jika ibu atau bapak suka makan pisang di pagi hari, sebaiknya beli pisang matang dalam jumlah sedikit tapi rutin. Hindari menyimpan pisang di dekat bahan lain seperti tomat atau apel yang menghasilkan gas etilen, karena bisa membuat pisang cepat sekali matang dan busuk. Pisang memang tampak kuat dan sederhana, tapi ternyata cukup sensitif terhadap suhu dingin. Menyimpannya dengan benar akan membuat rasa, tekstur, dan gizinya tetap utuh, dan yang lebih penting, aman untuk tubuh. Makanan keenam, bawang putih. Bawang putih sering disebut sebagai obat dari dapur. Banyak ibu dan bapak menggunakannya bukan hanya untuk masakan, tapi juga sebagai ramuan alami untuk menurunkan tekanan darah, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menjaga kolesterol. Tapi bagaimana jika bawang putih disimpan di kulkas? Apakah lebih awet, atau justru berbahaya? Ternyata, meskipun terlihat sederhana dan tahan lama, bawang putih sebaiknya tidak disimpan di kulkas, terutama dalam bentuk utuh. Nama bahan. Bawang putih utuh, belum dikupas, ataupun yang masih dalam bentuk siung utuh. Kenapa berbahaya di kulkas? Bawang putih memiliki kulit pelindung alami yang menjaga kadar air di dalamnya tetap stabil. Ketika disimpan di kulkas, suhu dingin dan lembab membuat siung bawang putih menyerap kelembapan dari udara sekitar, yang mempercepat proses pembusukan dari dalam. Selain itu, kondisi dingin dan lembab ini sangat ideal bagi pertumbuhan jamur beracun bernama Aspergillus flavus, yang bisa menghasilkan aflatoksin, racun alami yang dikenal bersifat karsinogenik atau bisa memicu kanker jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Bawang putih yang sudah terpapar jamur mungkin tidak langsung berubah warna, sehingga banyak orang tidak sadar kalau siungnya sudah rusak. Risiko kesehatannya. Mengonsumsi bawang putih yang lembab atau berjamur dapat menyebabkan mual dan diare, gangguan fungsi hati jika aflatoksin terbentuk, reaksi alergi atau iritasi lambung, penurunan kekebalan tubuh, terutama pada lansia yang sistem imunnya sudah menurun secara alami. Jika bawang putih sudah menunjukkan tanda-tanda kecoklatan, lembek, atau berbau aneh, sebaiknya langsung dibuang. Tips penyimpanan yang benar. Simpan bawang putih di tempat kering dan sejuk dengan sirkulasi udara baik. Gunakan wadah terbuka atau jaring gantung di dapur yang tidak lembab. Jangan simpan dalam kantong plastik atau toples tertutup yang bisa menahan kelembapan. Jika bawang putih sudah dikupas, bisa disimpan di kulkas dalam wadah tertutup rapat, tapi maksimal 1-2 hari saja, dan harus segera dimasak. Jangan biarkan terpapar udara terlalu lama, karena bisa mengundang jamur. Dukungan studi penelitian. Sebuah laporan dari Journal of Food Safety menunjukkan bahwa penyimpanan bawang putih dalam suhu dingin yang lembab dapat meningkatkan risiko pertumbuhan jamur penghasil aflatoksin, terutama jika tidak disimpan dalam kondisi higienis. Lembaga Kesehatan Pangan seperti FAO juga memperingatkan agar bawang putih disimpan dalam suhu ruang,
dan tidak disimpan dalam kulkas kecuali untuk keperluan jangka sangat pendek. Tips tambahan. Bawang putih utuh bisa bertahan hingga 3 minggu jika disimpan di tempat yang benar. Jika ibu atau bapak tinggal sendiri dan tidak terlalu sering memasak, lebih baik membeli bawang putih secukupnya dan sering daripada menyimpan banyak sekaligus. Dan untuk penggunaan sebagai herbal, pastikan bawang dalam kondisi benar-benar segar dan bebas jamur. Bawang putih memang punya banyak manfaat untuk kesehatan, tapi semua itu bisa hilang bahkan berubah jadi ancaman jika salah cara penyimpanannya. Makanan ketujuh, madu. Madu dikenal sebagai pemanis alami yang kaya manfaat. Banyak bapak dan ibu yang rutin mengonsumsi madu setiap pagi, baik untuk menjaga imunitas, meredakan batuk, atau sekadar menambah energi. Tapi satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah menyimpan madu di kulkas, agar lebih awet atau karena takut basi. Padahal, hal ini justru merusak kualitas madu secara perlahan. Nama bahan: madu murni, madu botolan, maupun madu campuran yang dijual di pasaran. Kenapa berbahaya di kulkas? Madu adalah bahan alami dengan kandungan gula tinggi dan kadar air sangat rendah, yang membuatnya secara alami tahan lama tanpa perlu didinginkan. Ketika madu disimpan di kulkas, suhunya yang dingin akan menyebabkan madu mengkristal atau menggumpal. Ini bukan berarti madu rusak, tetapi teksturnya berubah jadi seperti gula batu atau pasir, dan sulit digunakan. Selain itu, suhu dingin bisa mengganggu komponen alami di dalam madu seperti enzim dan antioksidan. Akibatnya, manfaat kesehatan yang seharusnya didapat dari madu murni bisa berkurang drastis. Dan yang tidak kalah penting, kelembapan kulkas bisa membuat tutup botol madu terkena embun, dan jika dibiarkan, bisa menjadi jalan masuk mikroorganisme dari luar. Risiko kesehatannya. Walaupun tidak langsung menyebabkan penyakit, madu yang telah rusak karena penyimpanan yang salah bisa kehilangan sifat antibakterinya. Mengandung air berlebih jika dibiarkan terbuka, sehingga lebih mudah terkontaminasi. Jika dikonsumsi oleh lansia dengan lambung sensitif, bisa menyebabkan perut tidak nyaman. Bagi lansia yang menggunakan madu sebagai suplemen harian, kehilangan kualitas alami madu tentu membuat manfaatnya tidak maksimal. Tips penyimpanan yang benar. Simpan madu di suhu ruang, di tempat yang teduh, dan jauh dari cahaya matahari langsung. Gunakan wadah kaca atau plastik tebal yang tertutup rapat. Jika madu mengkristal, cukup rendam botolnya dalam air hangat, bukan air mendidih, selama beberapa menit agar kembali mencair. Jangan gunakan sendok basah saat mengambil madu, karena bisa memicu pertumbuhan jamur atau fermentasi dalam wadah. Dukungan studi penelitian. Menurut National Honey Board di Amerika Serikat, madu murni tidak memerlukan pendinginan. Bahkan, mereka menyebutkan bahwa suhu kulkas justru mempercepat proses kristalisasi. Penelitian dari Journal of Food Chemistry juga menunjukkan bahwa madu yang disimpan dalam suhu dingin mengalami penurunan kadar enzim diastase, yang berfungsi sebagai penanda kualitas madu murni. Tips tambahan. Bagi ibu dan bapak yang menggunakan madu sebagai minuman kesehatan pagi hari, simpan madu di dapur yang kering, di dalam lemari tertutup. Tidak perlu takut madu basi, karena madu murni bisa bertahan lebih dari 1 tahun tanpa rusak, asal tidak terkena air dan tidak dipanaskan berlebihan. Madu memang manis dan menyehatkan, tapi hanya jika kita tahu cara menyimpannya dengan tepat. Hindari kulkas, dan cukup simpan di tempat kering agar manfaatnya tetap terjaga. Makanan ke-8, kopi bubuk atau biji kopi. Banyak dari kita yang tidak bisa memulai pagi tanpa secangkir kopi. Aroma yang harum dan rasa yang kuat dari kopi hitam memang menjadi kebiasaan harian yang menyenangkan, terutama bagi para lansia yang suka duduk santai di pagi atau sore hari. Tapi ada satu kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari risikonya. Menyimpan kopi, baik bubuk maupun biji, di dalam kulkas. Apakah ini benar-benar menjaga kesegaran? Ternyata justru sebaliknya. Nama bahan: kopi bubuk, kopi biji utuh, dan kopi campuran, gula, susu, DLL, dalam kemasan terbuka. Kenapa berbahaya di kulkas? Kulkas memiliki kelembapan tinggi dan kondisi yang berubah-ubah karena sering dibuka tutup. Ketika kopi disimpan di dalam kulkas, kopi akan menyerap bau dan kelembapan dari lingkungan sekitarnya. Ini karena kopi bersifat higroskopis, artinya mudah menyerap bau, rasa, dan air dari sekelilingnya. Akibatnya, kopi kehilangan aroma aslinya, terasa basi,
dan bahkan bisa berubah rasa jika terkena bau dari makanan lain, seperti bawang atau ikan di kulkas. Selain itu, kelembapan dari kulkas bisa membuat bubuk kopi menggumpal dan mulai berjamur jika tidak disimpan dalam wadah kedap udara yang benar-benar rapat. Risiko kesehatannya. Kopi yang sudah menyerap kelembapan bisa mengandung jamur mikro yang tak terlihat, berpotensi menyebabkan gangguan pencernaan. Kehilangan manfaat antioksidan seperti kafein alami dan asam klorogenat. Berisiko menimbulkan reaksi alergi ringan, terutama bagi lansia yang sensitif terhadap udara lembab dan kontaminan. Minum kopi yang sudah kehilangan kualitasnya juga bisa memicu efek lambung tak nyaman, seperti asam naik atau perut melilit. Tips penyimpanan yang benar. Simpan kopi bubuk atau biji kopi di wadah kedap udara, letakkan di lemari tertutup yang jauh dari cahaya dan panas. Gunakan wadah kaca berpenutup rapat, bukan plastik atau kemasan terbuka. Jika membeli kopi dalam jumlah banyak, simpan sebagian besar dalam wadah besar tertutup, dan ambil sedikit ke wadah kecil untuk pemakaian harian. Jangan buka tutup wadah terlalu sering agar aroma tetap terjaga. Hindari menyimpan kopi dekat kompor atau kulkas. Dukungan studi penelitian. Sebuah studi dari National Coffee Association di Amerika menyatakan bahwa menyimpan kopi di kulkas justru menyebabkan kondensasi dan penurunan rasa. Penelitian dari Journal of Food Science juga membuktikan bahwa kelembapan mempercepat oksidasi biji kopi, menyebabkan hilangnya senyawa aroma dalam waktu singkat. Tips tambahan. Untuk ibu dan bapak yang minum kopi setiap hari, beli kopi dalam jumlah kecil tapi rutin. Jangan simpan lebih dari 2 minggu setelah dibuka agar tetap segar. Jika menggunakan kopi campur, kopi, gula, dan krimer, segera tutup kembali dan jangan biarkan di udara terbuka terlalu lama. Kopi adalah salah satu bahan yang tampak kuat, tapi sangat sensitif terhadap suhu dan kelembapan. Jika ingin tetap menikmati kopi yang harum dan sehat, hindari menyimpannya di kulkas dan gunakan cara penyimpanan yang benar. Makanan ke-9, alpukat yang belum matang. Alpukat dikenal sebagai buah yang kaya lemak baik, cocok untuk lansia karena bisa membantu menurunkan kolesterol, menjaga jantung tetap sehat, dan memberi energi tanpa membuat gula darah melonjak. Tapi ada satu kebiasaan yang justru mengganggu manfaat besar dari alpukat, yaitu menyimpan alpukat mentah di dalam kulkas. Mungkin Bapak Ibu berpikir, biar lebih awet. Padahal, ini justru memperlambat proses pematangan dan bisa merusak tekstur serta rasanya. Nama bahan. Alpukat yang belum matang atau masih keras. Kenapa berbahaya di kulkas? Alpukat adalah buah yang terus mengalami pematangan setelah dipetik, dan proses ini sangat bergantung pada suhu ruang. Jika disimpan di kulkas saat masih mentah, proses pematangan akan berhenti. Buah tetap keras, dan kalaupun kemudian matang, seringkali daging buahnya jadi lembek sebagian, tapi keras di bagian lain. Rasanya hambar, dan teksturnya seperti kapur. Dalam beberapa kasus, alpukat juga bisa berubah warna menjadi kecoklatan di dalam, meski kulit luarnya terlihat hijau. Lebih parah lagi, alpukat mentah yang disimpan terlalu lama di kulkas bisa mengalami pembusukan dingin atau chilling injury, kerusakan yang disebabkan oleh suhu rendah. Akibatnya, daging alpukat menjadi coklat, berlendir, dan tidak layak makan. Risiko kesehatannya. Konsumsi alpukat yang rusak karena penyimpanan dingin bisa memicu perut kembung atau mual karena proses fermentasi dalam buah. Mengandung mikroorganisme yang memicu pembusukan dan reaksi alergi ringan. Menurunkan nilai gizi, terutama lemak baik dan vitamin E yang penting untuk lansia. Tips penyimpanan yang benar. Simpan alpukat mentah di suhu ruang hingga matang sempurna. Letakkan di meja dapur, bisa dibungkus kertas atau disandingkan dengan pisang atau apel untuk mempercepat proses pematangan secara alami, karena gas etilen dari buah lain membantu proses ini. Setelah matang, barulah boleh dimasukkan ke kulkas jika belum langsung dikonsumsi, maksimal 1-2 hari. Bungkus rapat agar tidak berubah warna. Jika alpukat sudah dibelah, simpan dengan bijinya tetap di dalam, balut dengan plastik makanan, dan letakkan di kulkas bagian atas yang tidak terlalu dingin. Dukungan studi penelitian. Menurut Post-Harvest Biology and Technology, menyimpan alpukat mentah di bawah suhu 5 derajat Celcius menyebabkan reaksi chilling injury yang mengubah struktur dan rasa buah secara permanen. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa alpukat matang memiliki aktivitas antioksidan lebih tinggi daripada alpukat mentah,
dan proses pematangan hanya bisa berlangsung di suhu ruang, bukan kulkas. Tips tambahan. Kalau ibu atau bapak membeli alpukat dalam jumlah banyak, pilih beberapa yang matang dan beberapa yang masih keras. Simpan yang keras di suhu ruang, dan masukkan ke kulkas satu persatu hanya setelah benar-benar empuk. Dan ingat, jika alpukat sudah terbelah dan warnanya berubah coklat atau berbau asam, lebih baik tidak dikonsumsi. Alpukat memang buah yang bergizi tinggi, tapi harus diperlakukan dengan cara yang benar. Jangan buru-buru memasukkannya ke kulkas, apalagi saat masih keras. Biarkan matang alami di meja dapur, dan baru dinikmati saat lembut, hijau kekuningan, dan siap disantap. Makanan ke-10, coklat. Coklat sering dianggap sebagai makanan perusak gigi atau camilan yang tidak sehat. Padahal, bila dipilih dengan tepat, seperti dark chocolate, justru bisa memberi manfaat untuk jantung, otak, bahkan suasana hati. Banyak lansia yang menyukai sepotong coklat kecil sebagai teman minum teh sore. Tapi pertanyaan pentingnya, bolehkah menyimpan coklat di kulkas? Sayangnya, ini termasuk kesalahan penyimpanan yang sangat umum. Nama bahan: coklat batangan, dark chocolate, milk chocolate, dan coklat bubuk dalam kemasan. Kenapa berbahaya di kulkas? Coklat sebenarnya tidak butuh kulkas untuk bisa bertahan lama. Ketika disimpan di dalam kulkas, suhu dingin dan kelembapan udara menyebabkan kristal gula dan lemak pada coklat naik ke permukaan, membentuk bercak putih atau abu-abu yang dikenal sebagai bloom. Meskipun tidak selalu berbahaya, bloom ini membuat tekstur dan rasa coklat berubah. Coklat jadi tidak renyah, bahkan kadang terasa pahit atau hambar. Dan jika terlalu sering dikeluarkan masukan dari kulkas, kondensasi air di permukaan coklat bisa mempercepat kerusakan rasa dan menurunkan kandungan antioksidan alaminya. Risiko kesehatannya. Coklat yang terpapar kelembapan atau berkali-kali mengalami perubahan suhu bisa menjadi sarang tumbuhnya jamur halus, terutama jika sudah terbuka. Kehilangan kandungan flavonoid dan zat antioksidan. Menjadi terlalu keras atau malah melembek tidak wajar. Menimbulkan rasa tidak nyaman di tenggorokan jika sudah terkontaminasi. Hal ini lebih berisiko untuk lansia yang memiliki sensitivitas terhadap makanan kering atau yang mudah menumpuk di tenggorokan. Tips penyimpanan yang benar. Simpan coklat di suhu ruang yang stabil, sekitar 18-22 derajat Celcius. Letakkan di dalam lemari tertutup yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jika cuaca sangat panas dan terpaksa dimasukkan ke kulkas, bungkus rapat coklat dengan plastik makanan atau simpan di wadah kedap udara agar tidak terkena uap air. Jangan simpan coklat dekat bahan berbau tajam seperti bawang atau ikan, karena coklat mudah menyerap bau dari sekitarnya. Dukungan studi penelitian. Penelitian dari International Journal of Food Science and Technology menunjukkan bahwa penyimpanan coklat dalam suhu dingin dan lembab mempercepat proses fat bloom, yaitu naiknya lemak ke permukaan coklat yang menyebabkan perubahan warna dan rasa. Studi lain juga menyebutkan bahwa penyimpanan coklat dalam kelembapan tinggi dapat menurunkan kandungan polifenol dan flavonoid, dua senyawa penting untuk kesehatan jantung dan otak. Tips tambahan. Untuk ibu dan bapak yang suka makan coklat sebagai cemilan, pilih coklat dengan kadar kakao minimal 70% dan konsumsi dalam jumlah kecil. Potong kecil-kecil dan simpan dalam toples kaca agar mudah dikontrol dan tidak mudah terpapar udara. Jika sudah terbuka, habiskan dalam 1-2 minggu agar tetap segar. Coklat bisa menjadi teman yang menyenangkan di usia lanjut, asal tahu cara menikmatinya dan menyimpannya dengan benar. Jangan biarkan kelezatan dan manfaat coklat hilang hanya karena salah simpan. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah kita bahas satu persatu, dari kentang, tomat, roti, hingga coklat, ternyata banyak juga ya makanan yang justru lebih cepat rusak bila disimpan di kulkas. Mungkin selama ini kita menyimpan makanan dengan niat supaya awet dan hemat, tapi ternyata bisa menimbulkan risiko kesehatan, terutama untuk tubuh lansia yang sudah lebih sensitif. Yang penting bukan hanya menyimpan, tapi juga menyimpan dengan cara yang benar. Kulkas memang alat yang sangat membantu, tapi tidak semua bahan cocok disimpan di sana. Beberapa makanan bisa berubah rasa, tekstur, bahkan kehilangan nutrisinya, dan lebih buruk lagi, bisa jadi tempat tumbuhnya jamur berbahaya tanpa kita sadari. Mulai hari ini, yuk kita biasakan cek isi kulkas di rumah. Kalau ada roti, pisang, kopi, atau bawang yang masih utuh di dalam kulkas, coba dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai.
Kalau punya alpukat yang masih keras, biarkan saja di suhu ruang hingga matang dengan sempurna. Dan kalau suka madu, simpan di dapur yang teduh dan kering. Tidak perlu takut rusak. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita bisa menjaga kesehatan pencernaan, daya tahan tubuh, kualitas makanan, dan tentu saja, menghindari pemborosan makanan yang cepat basi. Ingatlah, makanan yang sehat itu bukan hanya dari kandungan gizinya saja, tapi juga dari cara menyimpannya. Dan untuk lansia, menjaga tubuh tetap bugar dimulai dari dapur yang cerdas dan bersih. Terima kasih sudah menemani sampai akhir video ini. Kalau ibu dan bapak merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol suka, bagikan ke keluarga atau teman sebaya, dan tinggalkan komentar, makanan apa yang paling sering ibu atau bapak simpan di kulkas. Siapa tahu, bisa kita bahas lebih dalam di video berikutnya. Salam sehat selalu dari kami. Semoga setiap hari di usia senja ini makin penuh dengan rasa syukur, kenyamanan, dan makanan yang benar-benar menyehatkan tubuh. Sampai jumpa di video berikutnya.